Assalamualaikum buat teman-teman semua. Hari ini saya mau buka paket ya, buka mesin. Ini mesin kiriman dari si bos nih, bos Manado. Ini orang kebanyakan duit. Ongkos kirimnya 1,1 juta nih. Bisa buat THR ya ongkos kirimnya doang. Ya ini udah dibuka ya teman-teman. Nah untuk video ini saya nggak bahas tentang mesin ini ya. Insya Allah untuk mesin ini sehat, karena ini mesin umurnya paling baru setahun dah. Karena tahun kemarin ini ownernya si bosnya ini ngirim mesin, saya ngirim ke dia berapa ya, tiga atau 4 mesin deh. Yang terakhir ke Tangerang ke Manado ya 4 kalau nggak salah, ke Manado 3 mesin, ke Tangerang 1 mesin. Nah yang ini dikirim balik mau dinaikin speknya. Ini si bos emang orangnya kebanyakan duit. Dia udah ngelang-lang buana nih teman-teman nih, kalau ente mau tahu ceritanya. Ini ownernya udah kemana-mana nih. Akhirnya nyangkut ke Ciomas, ketagihan deh, jadi keterusan ke Ciomas. Nih tipnya buat teman-teman, kalau misalnya lu mau tahu mesin lu sehat apa enggak ya, misal mesinnya mesin modifikasi kayak begini nih, mesinnya mesin portingan kan, artinya motornya nggak standar. Kalau lu mau tahu mesin lu sehat apa enggak, portingannya balance atau enggak gitu, pokoknya enak apa enggak gitu, motor ada masalah apa enggak, pakai motornya terus, pakai sekitar berapa bulan, 4 bulan, 6 bulan minimal 4 bulan 6 bulan dah. Nah lu bisa cek tuh, cara ceknya gimana, buka aja bloknya. Kalau mesin lu sehat, kalau misalnya nggak ada masalah di mesin atau di modifikasinya nggak ada yang salah, biasanya indikasinya bersih ini. Nih area ini bersih nih, area crankcase. Bisa lihat juga teman-teman di ini kayak blok. Ini bloknya pakai KW ya teman-teman. Ini orangnya bukan nggak mau beli blok ori, cuman saya kasih KW lah buat seneng-seneng sama KW. Akhirnya ketagihan deh pakai KW. Cuman ya gitu, spek blok KW-nya ya beda ya dengan yang dijual-jual dengan umum. Tuh bisa lihat, kalau mau lihat mesin sehat apa enggak, lihat nih bagian crankcase. Kalau mesin nggak sehat biasanya di sini pada hitam, banyak noda. Ini belum saya bersihin, lihat dari blok paling kalau nggak bersih putih atau coklat biasanya. Nah kalau misalnya lu habis morting blok, lu pasang, lu pakai terus lama, lu buka bloknya di sini lihat pada hitam di sini, nah berarti coba dicek ada yang salah. Nah, teman-teman lihat tuh, ini belum saya bersihin nih. Tuh, putih bersih. Ya putih atau coklat lah yang normal lah gitu, yang wajar lah. Kalau pada hitam ada yang salah. Putih. Headnya lihat, headnya dulu lihat tuh, headnya sampai pucat begini ya warna headnya. Tapi lihat headnya nggak ada yang geripis, nggak ada yang bintik-bintik. Cuman warnanya pucat ini. Ini pucat ini karena kecot di bahan bakar. Jadi dulu awalnya saya bikinin mesin ini udah deal-dealan nih. BBM-nya Pertamax turbo. Sampai Manado susah tahunya Pertamax turbonya. Jadi dijejelin sama Pertamax. Jadi dikasih Pertamax setting api, oktannya pas-pasan, pucat tuh headnya bos. Tapi nggak ada yang geripis, cuman warnanya tuh pucat. Kalau head normal kalau udah dipakai nggak pucat begini, ini pucat nih. Udah deket-deket ke apa ya, ke matang. Nah biasanya begini nih kalau headset yang udah dipakai tuh, warnanya kan beda tuh, pucat begitu. Sayarnya coba lihat sayarnya. Sayar nggak ada yang geripis, aman sayar. Lihat ininya nih, biasanya pembakaran kan di sini nih, warnanya normal, aman. Nah, insya Allah mesin mah sehat, makanya mesin ini nggak saya bongkar nih. Kayak ini nih, ini nggak tahu Ninja, dia si bos ngirimin Ninja nih. Ini standar apa portingan? Kalau standar rata-rata biasanya suka pada hitam. Lihat. Oh ya standarnya begini, pada hitam standar kali ya ini bos. Nah jadi tipnya nih buat teman-teman, kalau misalnya ente ada modifikasi, misal morting block, ngorek blok gitu, coba aja lu pakai terus motornya, pakai berbulan-bulan, 3 bulan 4 bulan, iseng angkat bloknya, lihat bagian ininya pada warnanya gimana, apa masih bersih, coklat atau pada hitam. Nah kalau pada hitam pekat gitu, hitam pekat kayak begini nih pada hitam ya,
biasanya ada yang kurang pas. Nah, tipnya begitu aja. Ya teman-teman ya, jadi untuk video ini karena saya yakin ini mesinnya sehat ya, ini saya mau bahas ke teman-teman tentang stroke, naik stroke di dua tak, terutama di Air King, karena ini mesin ini minta upgrade stroke-nya. Soalnya bosan kali dia tiga mesin stroke-nya sama semua, kerukasnya sama semua. Yang terakhir yang ke Tangerang ada beda sedikit. Nah yang ini minta naikin, minta naik spek lagi, minta naik stroke lagi. Yang namanya manusia begitu teman-teman. nggak ada kata puas, terus aja di push sampai belum rontok, belum bubar mah terus push terus ya bos. Ya untuk mesin ini udah speknya, kerukasnya udah pakai KTT ya teman-teman. Ini udah seterukan ini KTT, stangnya ini stang TK apa atauan ya, lupa deh. Stangnya juga udah di custom, ini udah naik stroke ini. Naik stroke 05, totalnya 1. Jadi stroke-nya udah 51, udah naik 1 mili dibanding standar. Nah, ini mesin minta di upgrade lagi, minta naik spek lagi. Minta naik stroke lagi. Nah, sekarang saya info ke teman-teman, terutama ini yang baru-baru mau belajar ya, yang baru-baru mau modifikasi mesin ya, ke teman-teman tentang stroke, terutama di mesin Air King. Untung ruginya. Ya sekarang saya kasih tip ya ke teman-teman, buat teman-teman yang ada rencana mau mainin stroke di Air King. Video ini mungkin agak panjang. Satu, yang kedua mungkin ada bahasa-bahasa yang sulit dimengerti buat teman-teman, apalagi kalau teman-teman awam banget. Tapi kalau ente belajar teknik atau pernah sekolah teknik sedikit banyak, ente pasti ngerti dengan bahasa saya nanti. Ya untuk di mesin ya teman-teman ada namanya RSR. Kalau ente searching Google, road stroke ratio, atau bahasa gampangnya perbandingan stroke dengan panjang stang seher. Nah, untuk mesin Air King ini ya, mesin Air King ini untuk di Indonesia ya, mungkin buat Indonesia ya, untuk Air King ya, salah satu keunggulan Air King, dia punya RSR paling tinggi. Artinya rasio stroke ke panjang setang bisa dibilang untuk sport tune-up ya, untuk sport maksudnya, dia bisa dibilang paling tinggi. Stroke dia 50, stang seher dia 100, RSR-nya berarti 2 kan. Kalau Ninja 54,4, stroke-nya 54,4, panjang stang 105, di bawah 2 tuh. RX-Jet saudaranya stroke-nya 54, stang sehernya panjangnya 105, masih di bawah 2. Lawannya Air King ini, RSR-nya yang lebih tinggi dari Air King, yang saya tahu ya, mungkin teman-teman yang pernah bongkar mesin lain, mungkin motor Eropa mungkin ngelawan. Lawannya Air King ini 125 jet, panjang stang seher 125 jet 110, stroke dia 54 kan ya, 54, berapa gitu, 54 atau berapa 125 jet. Jadi rasio RSR stroke 125 jet itu di atas 2, lawannya Cipajigo Jet. Nah, untuk kelas sport bisa dibilang dia paling tinggi, makanya di Air King ini bisa dibilang gampang di tuningnya. Ente punya ilmu pas-pasan, punya basic ngorek awam gitu, pemula mau ngorek Air King cet lari motornya pasti. Ya kenapa? Salah satu faktornya RSR, road stroke ratio, dia tinggi, paling tinggi untuk sport yang ada di Indonesia. Nah untuk RSR ini ya teman-teman, efeknya kemana? Kok bisa ngasih efek ke konfigurasi mesin di RSR ini? Kalau perbandingannya makin besar, di mesin ada lagi namanya dual. Lu searching di Google, namanya dual time. Bahasa gampangnya piston diem, bahasa gampangnya gitu aja ya. Lu kalau mau lebih jelas coba lu searching dual time, dual time piston. Ini dual time nih. Artinya dual time tuh, ini pistonnya diem, tapi ini kerukas masih muter. Nah, dual tuh namanya. Ini susah kalau ngeliat begini. Lu harus pakai dial. Ini kan malannya kerukasnya standar ya. Kalau pakai dial ketahuan nih dualnya. Gua topin dial, ini gua puter
magnet gua puter, tapi si ininya masih diem, nggak gerak. Nah, itu dwell time namanya. Nah, untuk kalau RSR makin tinggi RSR, contoh Air King, stroke-nya 100, stroke-nya 50, panjang stangnya 100. RSR dia kan tinggi, kepala 2. Nah, kalau dwell time dia makin lama dia dwell time, geraknya piston di TMA makin lamun, makin diemnya makin lama. Jangan salah ya teman-teman, dwell time di TMA dan di TMB itu beda. Jadi teman-teman harus paham. geraknya piston di TMA sama di TMB itu kecepatannya beda. Enggak sama, makanya Graham Bell ya ngasih rumus durasi itu, dia ngambil panjang stang seher karena ada pengaruh di sini di dwell time. Makin tinggi angkanya kayak Air King nih, 2 ya, dwell time ya. Dwell time dia, RSR dia kan tinggi, dwell time dia makin lama, artinya di TMA si pistonnya makin lama diemnya. Tapi sebaliknya di TMB dia makin cepat. Nah, sekarang efeknya ya teman-teman ya. Efeknya nih kalau RSR besar atau dwell time dia lama atau piston diemnya lama di top. Teman-teman lihat, ingat kan video tentang masalah etanol. Pembakaran di mesin dimulai dari combustion. Nah, pembakaran kan nggak instan, nggak kayak bom langsung meledak, nggak kayak petasan langsung meledak, tapi dia butuh waktu, dia ngerambat. Nah, karena si piston ini diemnya lama di atas, otomatis habis combustion kan expansion kan. Nah, karena si piston ini diemnya lama di atas, otomatis di sini tekanan akan lebih tinggi. Karena pistonnya diem nih. Diem di atasnya, diem di atasnya dia lebih lama. Otomatis ekspansi dia akan jauh lebih tinggi. Makanya kalau motor-motor yang spek-spek bener-bener kompetisi gitu ya, pasti RSR dia tinggi-tinggi. Kayak 125 jet tuh. Stang sehernya 110, stroke 54 berapa ya, di atas 2. Kalau mau lebih ekstrim nih, RSA GP. Nih teman-teman bisa lihat. Saya belum pernah bongkar motor RSA GP, itu motornya yang nganter Valentino Rossi juara dunia. Cuman datasheetnya ada di Google. Kita bisa lihat, bisa searching sendiri. Nih, ini lihat, stroke-nya dia berapa? 54,5, beda 0,1 dengan Ninja ya. Tapi lihat tuh, connecting rod length-nya, panjang stang sehernya 120 men. RSA-nya dia berapa? Conrock nih, RSR nih, Conrock length stroke ratio. RSR-nya ini 2,2. Tinggi banget ya. Nah, itu salah satu keuntungan ketika pakai RSR yang tinggi itu atau dwell time yang tinggi itu, expansion dia jauh lebih tinggi. Jauh lebih kuat gitu. Ya, tadi teman-teman sedikit banyak mudah-mudahan paham ya tentang RSR ya, tentang perbandingan stroke dan panjang stang seher. Nah, sekarang Air King punya keunggulan kan, RSR dia kan tinggi 2. Ini mesin ini udah saya naikin stroke-nya 51, otomatis RSR dia kan turun kan. Sekarang mau dinaikin lagi stroke-nya, mau ditinggiin lagi. Garis bawah stang sehernya tetap. Efeknya apa? RSR dia makin kecil. Nah, sekarang saya jelasin kalau RSR dia makin kecil. Salah satu kerugiannya nih, kalau misalnya lu stroke tinggi tapi stang seher pendek, RSR dia kecil, efeknya dwell time dia sedikit, cuman sebentar. Kebalikannya dengan dwell time yang lama. Nah, kalau ke dwell time sedikit ya, dwell time cuman sebentar, itu kerugiannya. Jadi habis combustion expansion pistonnya kabur pistonnya, karena di sini cepet gitu. Jadi udah dia ke tema langsung turun gitu. Beda dengan yang dwell time yang lama. Jadi kalau dwell time lama nggak langsung buru-buru turun, dia di atas. Nahan makin kuat kan di sini tekanan, baru turun. Nah, kalau RSR kecil pistonnya kabur langsung, beng. Makanya kalau stang seher pendek tapi stroke-nya tinggi, biasanya kalau mesin yang overstroke ya, terlalu tinggi gitu. Misal Air King nih, stroke-nya gua bikin ya kayak mesin ini aja nih, kayak si Bos nih. Si Bos ini kan dulu kan sebelum datang ke saya dia pernah bikin di channel sebelah. Dia pernah bikin stroke-nya dikasih 52. Stroke 52, stang sehernya pakai ori. Efeknya apa? Atasnya motor nggak jalan. Salah satu efeknya gitu. Jadi kenapa nggak jalan? Karena pistonnya kabur, bro. Naik karena waktu dwell time dia cuma sebentar. Ini kan di sini kan ada combustion.
pistonnya keburu kabur. Nah kalau combustion itu tekanan itu kan di video tentang masalah etanol rata-rata mekanik ya biasanya nyari tekanan maksimum antara 10 sampai 15 derajat, seginilah nih tekanan maksimumnya nih sesudah tema. Nah kalau tekanan maksimumnya tinggi tapi pistonnya ada di bawah, kabur, nggak ada gunanya, motor nggak ada tenaganya, atau bahasa gampangnya motor atasnya nggak jalan. Kenapa nggak jalan? Karena pistonnya kabur. Jadi combustion tekanan tinggi tapi pistonnya kabur ada di bawah, nggak ngasihin tenaga, makanya motor ngasih efek nggak jalan, motor atasnya enak, bawahnya doang ya. Kalau di putaran bawah kan nggak terlalu cepet tuh piston, nggak terlalu cepet, tapi ini kan pakai tangan nih. Tapi kalau 10.000 rpm coba wak kabur, jadi waktunya kurang. Pistonnya udah duluan kabur. Tuh salah satu efeknya kalau misalnya teman-teman naikin stroke tanpa dihitung. Makanya mesin yang si bos itu stroke-nya cuma 05, saya kasihnya cuma 51. Nah, sekarang minta naik lebih tinggi lagi, tapi ya gitu konsekuensinya. Kalau misalnya stang sehernya pakai pendek, kalau ngitungnya nggak pas, biasanya motor nggak jalan atasnya, motor kuat di bawah doang. Selanjutnya ya teman-teman ya, untuk RSR kecil ini salah satu kerugiannya selain pistonnya kabur waktunya karena cuma sebentar di tema, dia stang sehernya lebih begini nih. Kalau di 90 derajat nih, anggap aja ini 90 derajat nih, aku kasih muter begitu. Ini 90 derajat nih. Kalau misal pakai stang panjang otomatis kan dia rada begini. Ya. Nah, kalau pakai stang pendek, stroke tinggi begini nih. Nih. Kalau begini apa? Di sini kan piston, di sini liner. Gesekan ke sininya, gesekan ke boring lebih kuat, lebih ngegesek ya, karena begini kan tuh. Sret. Nah, ke sini gesekan ke linernya dia lebih kuat. Jadi kalau misalnya lu motornya kering atau pakai oli samping yang jelek gitu ya, si liner pasti cepat aus karena gesekannya besar kalau RSR kecil. Karena iya itu tadi, sudut stang sehernya terlalu nekuk, terlalu patah gitulah beloknya. Nah, sekarang saya kasih tipnya buat teman-teman. Kalau misalnya lo mau naikin stroke racking buat 2 tak ya, buat ya sebenarnya kalau RSR mah nggak hanya di 2 tak, hitungannya sama ke semua mesin. Tipnya kalau misalnya lo mau naik stroke tinggi ya, paling enak stang seher pakai yang panjang, atau pokoknya stang seher pakai yang sepanjang mungkin dah. Makin panjang stang seher kan sudutnya juga, pertama nih kalau stang seher lu panjang banget ya, atau RSR lu tinggi tuh kayak RSR GP, otomatis kalau di 90 derajat dia nggak akan begini bro, tapi begini nih tuh kan. Ini ngegesek begini dengan ngegesek begini kan beda. Yang begini kan yang lebih kasar, yang lebih berat. Pakai stang seher yang panjang. Makanya kalau motor-motor kayak Ninja, RX-Jet, stroke dia berapa? 54, stang sehernya berapa? 105 kan? Ninja 54,4 stang sehernya, panjangnya 105. Tip dari saya mah teman-teman, kalau misalnya stang sehernya masih racking ya, masih 100 gitu, jangan terlalu tinggi. Kecuali ente expert gitu, lu bisa setting ya, bisa setting lagi gitu. Karena itu mungkin kalau buat pemula-pemula, buat yang awam ya, yang kurang paham dengan hitung-hitungan kayak gini, naikin stroke motor enak, bawahnya pasti kuat, cuman atasnya motor pasti diem atasnya. Kalau misalnya modifikasinya nggak balance gitu, nggak pas. Selanjutnya kalau misalnya teman-teman mau pertahanin stang pendek tapi stroke tinggi ya, pakai bahan stang seher yang kuat tuh kayak itu tuh. Itu pakai TK atau pakai Moto One tuh yang CNC itu bagus, stang sehernya dia jauh lebih kuat dibanding dengan ori. Tapi catatan itu juga kalau mesinnya benar-benar di-push. Nah, video saya ini kalau lu nge-push mesin, maksudnya nge-push mesin seperti ini maksudnya. Stroke tinggi gitu tapi bloknya bener-bener di-push tuh. Nah, kalau bloknya bener-bener di-push ya perhatiin poin yang tadi saya bilang. Cuma kalau blok-bloknya korekan umum mah kagak usah, nggak kepake, nggak usah didengerin apa yang saya ucapin. Misal contoh, maksudnya umum tuh, misal korekan bloknya umum lah, tinggi exhaust 27, 26, cemen gitu kan, masih kuat lah. Kalau soalnya 27, 26 gitu mah bro, biasa aja di motor. Cuman kalau lu nge-push blok kayak blok ini nih,
tinggi exhaustnya bisa sampai kepala 23 gitu kan. 23 kecil kalau nggak salah, 23,5 kalau nggak salah. Tinggi exhaustnya sampai nge-push, jadi bener-bener di-push bloknya. Betul kan, mainnya kan putaran tinggi tuh. Nah, stroke-nya mau ditinggiin lagi ya, stang share lu harus bener-bener kuat stang share-nya. Kemudian nih tipsnya nih buat teman-teman pemula yang mau naikin stroke nih. Korelasi paling deket ketika lo naikin stroke apa? Api. Nah, api nih, timing api nih yang bahaya nih. Api itu hal paling gampang buat ngancurin mesin lewat pengapian. Majuin aja, bubar mesin. Hal paling gampang bikin motor nggak enak lewat mana? Api. Telatin apinya, nggak bisa lari motornya. Nah, di api nih, kalau misalnya stroke lu tinggi tapi stang share pendek, vitalnya di pengapian. Karena serba salah ya teman-teman. Nih contohnya nih mesin ini. Ini sebelum orangnya mampir ke saya ya, ini orangnya curhat nih. Sebelum mampir ke saya, dia bikin ke channel sebelah Kruk-As custom stroke 52 block membran RX-Jet head CDI custom, lagi di track lurus disalip sama Vario, nggak jalan artinya motor. Iya, disusul sama Vario, atasnya kena sama Vario ya, karena motor nggak jalan. Atasnya menang, bawahnya doang. Bawahnya ya super galak. Tuh, hati-hati dengan api. Kenapa? Karena api ini ya teman-teman ya, kalau misalnya stroke lu tinggi, stang pendek, ini serba salah nyeting apinya. Ya serba salah. Sekarang gini nih. Api dimajuin jadi beban. Ini kan lagi naik ke atas. Gua majuin apinya kan jadi beban tuh. Ini ke atas neken, ini neken ke bawah, jadi beban otomatis. Api gua telatin, makin kabur. Udah duel time-nya cuma sebentar, apinya gua telatin, makin kabur, makin lemas aja. Makanya paling pusing kalau nyeting motor serukan itu di pengapian. Nanti boleh tanya deh mekanik papan atas, apalagi kalau stangnya pendek. Soalnya King stroke 54, stangnya 100, susah tuh nyeting apinya. Ya, mudah-mudahan teman-teman ada gambaran ya, ada sedikit gambaran buat teman-teman yang pemula yang mau coba-coba naik stroke. Cuman kalau buat expert, buat suhu mah nggak usah dilihat, udah di luar kepala hal-hal kayak gini. Makanya terus terang ini saya pusing ini sama mesinnya si bos. Pusingnya kenapa? Ya daripada saya harus naikin stroke lagi ya, saya harus naikin stroke lagi. Bisa stangnya saya panjangin ya, cuman kan terlalu berlebihan gitu kan ya modifikasinya. Daripada saya harus naikin stroke lagi ya, mendingan ininya gua push, mendingan bloknya gua korek lagi, gua angkat lagi exhaustnya gitu kan ya. Sebenarnya ini blok udah cukup ya, namanya manusia ya bro, nggak ada puasnya. Bloknya udah bagus lah gitu, udah dipakai lama gitu, nggak ada noda, nggak ada apa, udah bersih lah. Ini juga sama nih dengan ini blok si hitam nih, ini si hitam nih tuh. Ini udah jalan berapa ya, 2 tahunan ya, bersih aja. Istilahnya aman gitu, sehat mesinnya. Ini exhaustnya ya kalau nggak salah 23 kecil, 23,5 apa 23 kecil ya, lupa saya. Yang 23 kecil yang motor ini apa motor hijau, ini 23,5 kalau nggak salah. Ini 0 nih, tuh 0 tuh. Nah. Tuh 23,5. Nih ente bisa lihat nggak? Colok dari sini. Wah, nggak bisa lihat. tuh ujung sigma tuh. Nih, tuh pas kan? 23,5. Tuh. Tuh, pas kan? Ini 23,5, ini kecil. Ketutup lem nih. Ini ada lemnya nih. Tuh, si BP-nya di lem. Kalau ini kan blok KW ya. Cuman kalau yang di lem gini biasanya buat spek-spek khusus. Teman-teman ya, buat konsumen lama. Cuman kalau yang buat dijual-jual di umum di Shopee gitu mah nggak pernah di lem, dibiarin aja BP mah. Nah, daripada naikin stroke, mending gua push lagi si bloknya.
Ya segini ya teman-teman ya video saat ini. Mudah-mudahan ini bisa jadi referensi atau bahan-bahan pertimbangan buat teman-teman semua, terutama buat yang awam itu, yang baru-baru belajar pengen coba-coba naik stroke. Boleh naik stroke. Saran saya cuma kasih saran ke teman-teman, kalau lu masih pakai stang share aslinya ranking, nggak usah tinggi-tinggi, jangan 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 terlalu tinggi si naikin stroke-nya. Terima kasih ya teman-teman atas waktunya.